Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi materi ya untuk mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Oke, sekarang kita akan bahas masalah layer data. Oke, layer data. Layer data itu apa? Kita bahas ya. Sebentar. Oh, sorry, kelewatan. Oke, layer data. Nah, secara umum, layer data pada Sistem Informasi Geografis itu terbagi atas 4 ya. Ada layer vegetasi, layer bangunan, layer jalan, dan fieldwork. Layer vegetasi itu dia lebih ke tumbuhan, tanaman, dan sejenisnya ya. Bangunan jelas bangunan, rumah, gedung, dan sebagainya. Layer jalan berarti yang jalan, sedangkan fieldwork itu realnya. Gabungan dari layer vegetasi, bangunan, dan layer jalan itu adalah fieldwork. Nah, untuk contohnya kayak gini ya, ini masih menggunakan ArcView-GIS ini yang sudah kompleks. Di sini dia ada layer sungai, jalan, dan ibu kota. Di sini. Kemudian juga ada administrasi ya, dia tambah. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Untuk layer-layer itu ibaratnya itu lapisan. Jadi ada lapisan sungai, jalan, ibu kota, dan lapisan admin. Seperti kalau saya sebutkan di atas tadi, ada lapisan vegetasi, bangunan, dan jalan. Gabungannya akan membentuk sebuah real world atau tampak nyata. Nah, sekarang kita akan masuk ke topologi atau sebuah hubungan. Topologi merupakan hubungan antara titik, garis, dan area, meliputi persinggungan, adjacencies, konektivitas, dan containment. Adjacency dia itu tidak berhubungan. Maksudku dia itu tidak menyentuh. Dia bukan menyentuh sih. Saya langkai dulu ya. Kita langsung ke containment dulu. Kalau containment ini maksudnya G dan H ini merupakan bagian dari F. Sedangkan kalau agency A, B, C, dan D ini tidak saling berhubungan, tidak saling berkontaminasi. Beda dengan F, GH. GH ini merupakan bagian dari F. Itu perbedaan antara containment dengan adjacency ya. Jadi hubungan antara titik dan garis itu ada adjacency, konektivitas, dan containment. Kalau konektivitas jelas dia itu saling berhubungan antar titik. G dan E ini saling berhubungan. Kalau containment dia itu di dalamnya G dan H merupakan bagian dari F. Sedangkan kalau A, B, C, D dia itu lebih berdiri sendiri lah ibaratnya. Oke, seperti itu ya. Kurang lebih penjelasan tentang topologi. Jadi kalau agensi saya ulang lagi, dia tuh misalkan kota A, kota B, dan kota C dan kota D itu tidak saling berkontaminasi. Sedangkan kalau konektivitas berarti kota A dan kota B saling berhubungan. Sedangkan kalau containment berarti di kota F ada Kabupaten G dan Kabupaten H. Ini kota ilustrasikan dalam sebuah peta ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi setelah topologi. Nah, sekarang baru kita masuk ke basis data GIS-nya ya. Di video sebelumnya saya sudah bahas ya kayak antara data spasial dengan data biasa. Dimana kalau data biasa itu cuma ada atribut, sedangkan kalau spasial itu berarti ada koordinat dan sejenisnya. Oke, kita lihat dulu. Basis data secara umum. Kumpulan data di dalam komputer dalam struktur data, model basis data tertentu, sehingga data tersebut dapat ditambah, diperbaiki, dan dipanggil kembali secara cepat untuk berbagai keperluan. Kemudian, basis data sistem informasi geografis, kumpulan dari data grafis dan atribut yang saling terkait menjadi satu kesatuan yang dapat ditambah, diperbaiki, dan dipanggil kembali secara cepat untuk berbagai keperluan. Jadi kalau kita bilang secara perbedaan ini ya, perbedaan utama dari basis data biasa dan basis data GIS. Kalau GIS dia itu ada posisi geografis. Kalau di basis data biasa itu tidak ada posisi geografis. Atribut juga, atribut di sistem informasi geografis itu dia lebih kompleks, lebih lengkap. Kemudian ada relasi atau hubungan spasial dan ada keterangan waktu. Kalau di basis data biasa itu biasanya cuma alamat, nomor telepon, dan sejenisnya. Beda kalau di GIS. GIS itu pasti ada koordinat lah, itu yang membedakan perbedaan secara umum. Nah, ini tadi kalau ilustrasinya ya. Di basis data GIS pasti ada data spasial dan ada juga atribut. Atribut berupa titik, garis, dan area. Saya sudah jelaskan ya atribut di video sebelumnya. Silakan di-scroll lagi di video sebelumnya. Jadi ilustrasinya itu basis data GIS itu dia merupakan gabungan dari data spasial dan data atribut. Itu ya intinya, data spasial dan data atribut. Data spasial bisa berupa data grafis, data koordinat, dan sebagainya. Nah, ini contoh basis data secara relasional ya. Kalian bisa lihat ini masih menggunakan ArcView, ini sudah kompleks. Nah, kemudian kita lihat tabel recordnya ya. Jadi tabel record relationship atau hubungan tabel dalam GIS itu sama dengan basis data pada umumnya ya. Ada one to one, many to one, dan one to many. One to one berarti cuma hubungan satu-satu, misalkan ini ya. Di sini kita ambil store number 204, di sebelahnya dia hanya berhubungan one to one, jadi store numbernya juga cuma memiliki satu data di hubungan berikutnya. Beda dengan many to one.
Lihat 204 di sini ada 4, kemudian di data sebelahnya cuma 1. Ya, itulah namanya many to one, dari banyak ke 1. Ataupun sebaliknya one to many, dari 1 ke banyak. Jadi di sini tabel atribut penghubungnya adalah store number ya. Oke, sampai sini. Kalau ada yang tidak dipahami, silakan share pertanyaan di grup ya. Oke, saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.